Wah, udah lama nih nggak ketemu. Apa kabar, guys? Baik, Alhamdulillah. Aman terkendali kan ya? Nggak ada yang sakit kan? Keluarga gimana? Aman? Aman. Kita mau ngapain sih hari ini? Nggak tahu. Tahu deh. Ngapain ya? Mending kita jalan-jalan aja nggak sih, boy? Bentar. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 20 November. Emang kenapa kan? Lah, besok kita udah demis gak sih? Iya, nggak kerasa ya. Nggak kerasa banget. Padahal kayak baru kemarin kita kepilih jadi BEM, ya nggak? Iya juga ya. Kalian inget gak sih pas waktu oprek BEM FEMA tuh banyak banget yang minat dan daftar. Tapi karena kuota yang terbatas, akhirnya nggak bisa semuanya diterima. Padahal kita kan pengennya semuanya diterima gak sih? Nah, iya banget, bener. Pas seleksi itu pada pengen jadi yang terbaik dan diterima di BEM FEMA. Sampai ada yang sharing sama Katin gitu loh, sampai berjam-jam cuman pengen tahu aja tuh BEM FEMA. Gila nggak tuh? Mulai dari perbedaan biro sama departemennya, jumlah birdevnya ada berapa, terus pokok-pokoknya tuh apa aja. Wah, gila banget sih, boy. Tapi itu seru abis sih. Sampai ada di challenge kan ya pas wawancara tuh. Disuruh nyanyi lah, nge-MC lah di tengah-tengah Korfema. Sampai diminta buat sebutin nilai-nilai yang dibawa KBEM dan Wakabem kita. Berarti kita tuh di sini orang-orang yang terpilih, guys. Gak sembarang orang bisa join dengan mudahnya. Karena begitu banyak rintangan yang kita hadapi sebelum bergabung bersama BEM FEMA Kabinet ini. Nah iya sih Kak, itu gue setuju banget. Apalagi pas kita awal-awal ketemu, inget gak? Yang awalnya kita masih canggung, belum kenal. Terus pertama kali ketemu di RKIKK pas RG Perdana, mukanya masih pada asing-asing. Ya walaupun akhirnya makin kesini akhirnya makin kenal satu sama lain juga sih. Iya banget, pas RG Perdana tuh kita ada pernyataan komitmen gitu gak sih? Di situ kita menyatakan komitmen kita tuh terhadap BEM FEMA. Wow, parah. Terus seberapa besar tuh kita mau ngeluangin waktu untuk BEM ataupun kontribusi nyata kita di dalamnya. Keren banget gak lo? Iya, keren banget. Insya Allah anak-anak FEMA mah amanah lah ya. Terus pas ini gak sih, pas kita semua itu dapet challenge jalan-jalan per Birdep di awal. Terus kita tuh seru-seruan, masing-masing Birdep tuh ada yang pergi ke kafe, bioskop, tempat karaoke, ada yang nyari villa juga. Itu sih yang makin bikin deket lagi kita satu sama lain. Ditambah lagi pas kita LKMM utama di Makrab. Pecah sih itu. Sampai cebur-ceburan kita ke kolam renang, bakar-bakaran sampai malam lah. Terus materi yang disampaikan sama pemateri juga buat kita tersadar banget sih apa yang harus dilakukan ke depannya. Kita harus memikirkan pertimbangan dari segala aspek tentunya. Tapi yang pasti kita juga jadi tahu dan kenal satu sama lain sebem terkhususnya di luar Birdep kita masing-masing. Nah iya, jadi inget deh suka dukanya yang udah kita laluin bersama selama 1 tahun kepengurusan di BEM FEMA. Mulai dari pas kita senang-senang bareng, ketawa lah, berhenda gurau, sedih bersama, marah, kecewa, khawatir, dan perasaan lainnya bercampur aduk menjadi satu. Itu gak akan terlupakan gak sih? Iya, sama berjuangnya kita bareng-bareng melalui berbagai rintangan dan cobaan yang ada. Walau banyak cobaan yang melanda dan bertubi-tubi, nggak cuma sekali, tapi kita juga berhasil bareng-bareng melaluinya, hingga kita menemukan titik terang dari permasalahan yang ada. Setuju banget sih, itu semua kita hadapi dengan bersama, saling tolong-menolong satu sama lain, peka kalau temennya belum makan, saling terbuka kalau ada masalah, saling mengingatkan kalau besoknya ada rapat. Dan yang terpenting sih ini, komunikasi, sehingga tuh meminimalisir kesalahan persepsi yang terjadi. Tapi jujur ya, gue gak kebayang gitu loh kalau misalkan gak ada kalian, gue kayaknya gak bisa nge-handle semua pekerjaan yang ada di internal gitu. Untung banget ada kalian. Thank you ya. Terus selain itu kita juga rapat hari demi hari tanpa kenal tanggal, entah itu sepulang kelas lah atau malam-malam, untuk merumuskan rancangan proker agar bisa memberikan yang terbaik dari yang terbaik dan tidak mengecewakan sivitas FEMA tentunya.
Sampai-sampai ada juga yang masih ngurusin BEM pas di kelas atau di sela-sela kelas. Ada juga yang pergi ke dekanat buat laporan lah, atau mikirin proker yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Salut banget sih sama teman-teman. Mereka mau berkorban demi BEM dan FEMA yang lebih baik lagi. Rela-rela mikirin banyak konsepan yang bagus banget. Walau kita tuh nggak dibayar secara wujud, tapi semoga Tuhan membalas segala perjuangan teman-teman yang udah mau berkorban, baik dari waktu, fisik, dan juga pikiran untuk BEM dan FEMA tercinta. Dan akhirnya satu persatu program kerja kita dari tiap divisi sukses dilaksanain. Mulai dari Makrab, IMU, Index, ISPEN, ada Inspire, ICOM juga, Stuba, Sostra Berbagi, FEMA Got Talent, Warna-Warni Kastrat, dan yang terakhir program kerja Femnight yang tahun ini walaupun harus online tapi nggak kalah meriahnya sama Femnight tahun kemarin. Hal itulah yang membuat kita kuat menyelesaikan amanah hingga detik ini. Karena adanya kalian di sini, sebuah kebersamaan bersama kalian yang tak tergantikan, kenangan yang kita ukir bersama dan takkan terlupakan. Kita dipertemukan bukan tanpa sengaja, namun itu semua sudah diatur oleh Tuhan. Kita dipertemukan bersama dengan satu visi yang sama, yaitu sama-sama berkontribusi untuk FEMA. Kita dipertemukan bukan sebuah kesalahan, tapi ada sebuah hikmah di baliknya. Hari demi hari pun berlalu. Memang berat sih rasanya, namun di mana ada pertemuan, pasti ada juga perpisahan. Dan sekarang, tibalah waktunya untuk kita melepas amanah ini. Dengan memberikan estafet perjuangan ini ke generasi selanjutnya, esok hari pertanggungjawaban kita akan dipaparkan. Semoga apa yang sudah kita lakukan sebaik mungkin terbalaskan nantinya. Waktu mungkin akan berlalu, amanah mungkin akan tergantikan, tapi pertemanan kita nggak akan pernah terlupakan. Setelah ini, jangan buat jarak antara kita ya, karena terlalu banyak kenangan indah yang udah kita ukir bersama selama 1 tahun ini. Saling jaga silaturahmi ya teman-teman. Dan juga kalau kita ketemu nantinya, dimanapun itu, kapanpun itu, dengan siapapun itu, jangan lupa saling sapa, oke? Karena kita pernah di satu keluarga yang sama, yaitu BEM FEMA Kabinet Kini. Tim sekarang ini kita jalan-jalan guys, yuk. Kesan selama kepengurusan dan FEMA Kabinet ini rasanya seneng banget. Seneng bisa ketemu, bisa kenal sama teman-teman semua, sama teman-teman 54, sama adik-adik 55. Walaupun mungkin hampir setengah kepengurusan kita dijalankan secara online ya, tapi semangat dan kreativitas teman-teman BEM ini luar biasa banget. Kesan aku selama menjadi bagian pengurus BEM FEMA Kabinet Kini, aku ngerasa senang banget karena bisa ketemu teman-teman semua, baik dari 54 maupun 55. Dan juga aku sempat sedih karena kita bisa ketemu setengah periode secara langsung, tapi itu nggak menutup kemungkinan untuk kita bertemu secara virtual. Dan aku senang bisa ikut berkontribusi dalam kemajuan FEMA. Wah, menurut gue ini susah banget sih karena semua kenangan di BEM FEMA itu memorable banget. Apalagi buat gue yang bukan datang dari BEM terus tiba-tiba jadi kepala biro di BEM FEMA, itu udah suatu momen spesial tersendiri buat hidup gue. Pastinya gue yakin juga Kabir dan Kadepnya punya kenangannya masing-masing. Tapi di sini gue pengen khusus cerita di X-Meet gimana. Gue kangen banget ketika kita riuh-riuh nentuin negara mana ya yang mau dikunjungin, tapi nyatanya nggak ada satupun yang dikunjungi gara-gara corona. Terus juga riuh-riuh nentuin makan apa aja ya yang ada di kulkas, dan siapa aja yang belum bayar-bayar utang kayak lulu semuanya yang doyan ngutang. Dan yang paling penting adalah ketika gue inget banget pas pengen nentuin dari tim Cismit itu sendiri, banyak banget perbedaan karakter yang gue temuin, perbedaan sifat yang gue temuin, tapi karena kita sama-sama pengen belajar, akhirnya kita tetap bisa nge-create acara yang keren-keren banget. Thank you BEM FEMA udah nemuin orang-orang keren kayak kalian. Kalau ditanya susah apa enggak, ya susah lah. Namanya jadi pimpinan
harus bisa bertanggung jawab dalam menyatukan visi. Kalau di Depor 10 orang yang kadang bentrokan, tapi ada juga yang iya aja, tapi saat pelaksanaan itu dia beda gitu. Nah itu kan sebenarnya harusnya bisa kita tetap bagaimana di akhir pun tetap sama juga kita, di outputnya juga sama. Nah makanya sebenarnya dari situ kita belajar gitu gimana manajemen diri, dan akhirnya pun yang dibilang tadinya susah bisa jadi gampang gitu di kemudian hari. Ngerasa susah nggak sih jadi pimpinan BEM FEMA? Sebenarnya kalau susah enggak ya, karena kan kita di sini juga nggak sendiri. Terus masih juga ada juga anak-anaknya juga pada bertanggung jawab, anak-anaknya fun. Jadi ya sejauh ini biasa aja, enjoy aja gitu. Apalagi pimpinan juga ada pimpinan lain kan, kita bisa saling tukar pendapat dan sebagainya gitu. Dan alhamdulillahnya sejauh ini di BEM FEMA aman-aman aja, fun-fun aja, terus ya seru deh pokoknya kalau jadi pimpinan BEM FEMA. Terakhir, ikan hiu terperangkap BEM FEMA, mantap, dadah. Campur aduk sih, ngajak kuy sini jadi susah. Kedua, mau ngirim amunisi susah, dari Pulau Sabang dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua tersebar anak-anak SDM ya susah. Terus mau ngejebak itu susah, tapi untungnya anak-anak SDM itu sangat amat best banget, karena mau kapanpun itu, mau mereka lagi di mana pun itu, mau jam berapapun itu, tetap bisa curhat bareng, tetap bisa ketemu bareng walaupun cuma secara online. Ya perasaannya sedih banget malah. Semuanya serba online. Kita pun baru bentar kumpul-kumpul rapat. Ya pergi ke sana kemari. Tapi alhamdulillahnya kawan-kawan di BEM FEMA luar biasa. Kita bisa beradaptasi dengan baik, bahkan masuk nominasi Pak Presiden. Tapi bukan itu yang kita tuju. Yang kita tuju adalah kebermanfaatan program. Harusnya gitu kan. Meski tertatih-tatih, semoga Allah balas dengan sebaik-baiknya. Dan jaga kesehatan. Proker yang paling menarik di BEM, rasanya seluruh proker di BEM FEMA itu semuanya menarik, tapi kalau yang paling menarik menurut gue adalah Bina Desa. Menariknya adalah di Bina Desa kita berkesempatan untuk interaksi langsung sama masyarakat. Jadi gue, Hafidah, Restu, Nuri, Lulu, Aca, Ica, dan Ari serta teman-teman volunteer merasakan banyak hal-hal yang kita pelajarin dari masyarakat yang itu kita nggak dapat di bangku kuliah. Selain itu di Bina Desa atau di pengabdian kepada masyarakat itu juga menuntut kita untuk selalu menjadi pribadi yang bermanfaat. Salam pengabdian. Sebenarnya semuanya proker itu di BEM FEMA itu menarik ya, karena itu merupakan ide dan gagasan, ide kreatif dari setiap departemen dan biro. Tapi yang paling mengena di aku itu adalah IAC atau ISPEN yang menuju IAC. Itu dikarenakan kita tuh masing-masing anggota absenbud berpikir mencari talent, terus memahami setiap karakter dari talent, terus membujuk mereka, mengalokasikan dana, waktu buat pelatihan. Terus di situ kita masing-masing absenbud tuh mulai memahami bagaimana anggota kita, bagaimana kita sendiri di saat kita capek, lelah saat itu juga. Terus kita juga belajar memecahkan masalah antar kelompok. Misalnya kelompok ini ada masalah nih anggotanya yang malas-malasan latihan, kita belajar memahami, mendekatkan diri ke mereka. Pokoknya IAC tuh paling membuat kita berkembang, terus membuat kita memahami antara absenbud sendiri juga. Terus apa sih capeknya tak banget di IAC itu. Walaupun
kita nggak menang dan nggak sesuai harapan, tapi dalam proses dalam proses IAC-nya sendiri itu kita udah mendapatkan banyak hal gitu. Wah, luar biasa. PMA Jotos tahun depan harus bisa ya. Yang pasti aku bakalan kangen sama Kokom, sama pimpinan, dengan rapat rutin kita setiap minggunya. Mungkin kalau rapat pimpinan, para pimpinan tahu lah ya kalau album tuh pasti selalu gelap tampilannya itu sih. Terus mungkin dengan akrab dan games yang sediain internal yang kita rebut-rebutan, secret, bakal kangen secret, terus kangen perasaan sense of responsibility dalam kepengurusan BEM PEMA sih, itu bakal kangen banget. Pesan buat teman-teman BEM PEMA, semoga selama setahun kita kemarin ngejalanin ini bareng-bareng, banyak manfaat yang bisa diambil, walaupun harus online gitu ya, harus adaptasi dari yang offline terus ke online. Ambil aja yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya dibuang aja. Tetap jadi diri kalian sendiri dimanapun kalian berada, saling menghargai sama lain, dan yang paling penting mau berproses dan mau belajar dimanapun kalian nanti berada. Dadah semuanya, semangat! Halo sahabat kekinian yang saya cintai, kalau ditanya apa sih harapan untuk BEM PEMA ke depannya, mungkin ini lebih ke teman-teman yang angkatan 55 sebagai generasi penerus BEM PEMA. Mungkin teman-teman masih tersisa satu kesempatan lagi untuk bergabung di BEM PEMA. Namun apabila satu kesempatan itu teman-teman maksimalkan di BEM PEMA, maka itu udah lebih cukup untuk teman-teman semua mengabdi di BEM PEMA. Dan jangan terlalu berharap apa yang BEM PEMA berikan kepada kalian. Coba kalian berikan yang terbaik untuk BEM PEMA. Niscaya BEM PEMA akan menjadi tempat yang nyaman untuk teman-teman pulang. Oke, itu aja. See you. Halo teman-teman BEM semuanya. Kalau ditanya apa yang mau disampaikan untuk BEM selanjutnya sih banyak, tapi karena keterbatasan waktu gue cuman pengen bilang makasih udah mau ngambil amanah itu, dan yang pasti jaga amanahnya dengan sebaik-baiknya, karena amanah gak datang ke sembarang orang. Dan yang terpenting, kalian harus nyaman, karena siapapun pemimpinnya, stafnya, kedepannya BEM PEMA ada di tangan kalian. Jadi semangat. Bye. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri.